memecahkan rekor dunia untuk pelepasan balon serentak terbesar sebagai bagian dari perayaan ulang tahun sebuah kota ke-200. Acara itu diberi nama Balloon Fest 86 atau Balloon Fest 86 dan merupakan tontonan yang layak ditunggu. Meskipun peluncurannya berhasil, namun angin berhembus membuat balon-balon terbang ke arah yang tidak terduga. Acara yang seharusnya menjadi perayaan yang menggembirakan dengan sangat cepat berubah menjadi bencana. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan kekacauan yang akan terjadi. Pada tahun 1986, 1,5 juta balon rencananya akan dilepaskan di pusat kota Cleveland ini. Hal ini merupakan cara untuk menempatkan kota Cleveland yang sedang berkembang dan agar kota ini tidak lagi menjadi bahan lelucon. Namun alih-alih dikenang sebagai tontonan yang mengesankan, hal itu justru malah dicatat dalam sejarah sebagai bencana yang fatal. Cleveland sedang mencoba melakukan rebranding. Pada saat itu mereka mempunyai reputasi yang cukup buruk. Sampai-sampai kota itu memiliki julukan The Mistake on Lake. Nah, beberapa sumber menyebutkan kalau kota ini disebut kota yang kurang baik terlihat dari gaji para pegawainya, kemudian juga lingkungannya dan orang-orangnya. Nah, para pemimpin kota itu ingin membuktikan bahwa Cleveland bukanlah sebuah kesalahan dan sedang dalam perjalanan menuju ke arah kota yang lebih baik untuk menjadi kota kelas dunia. Tahun sebelumnya, Disneyland mengklaim rekor dunia untuk peluncuran balon serentak terbesar. Sehingga karena alasan tertentu, para pemimpin kota Cleveland berpikir bahwa mengalahkan Disneyland adalah cara sempurna untuk memulai membersihkan citra kota tersebut. Segera setelah United Way of Cleveland mengembangkan rencana ambisius mereka untuk meluncurkan hampir 1,5 juta balon di seluruh kota. Acara itu dikoordinasi oleh perusahaan Balloon Art by Trap dengan dukungan pemerintah kota Cleveland. Acara tersebut memerlukan perencanaan selama 6 bulan lamanya, termasuk pembangunan jaring seukuran 1 blok kota. Balon-balon itu sendiri terbuat dari bahan lateks yang akan terurai sendiri secara alami seiring berjalannya waktu. Sukarelawan dari kota yang terdiri dari 2.500 pelajar dan relawan dewasa berkumpul untuk mengisi balon dengan helium. Mereka bekerja tanpa kenal lelah. Dibutuhkan waktu berjam-jam agar mereka bisa mengisi balon demi balon. Sebenarnya target kota itu adalah menerbangkan 2 juta balon. Dengan persiapan yang matang menurut mereka, momen persiapan mereka juga bahkan dibagikan dalam berita-berita di TV. Sehingga orang-orang pun tidak sabar menanti acara festival balon itu. Karena jika dilihat sebenarnya acara itu terlihat akan menjadi acara yang sangat sukses. Sementara itu kondisi cuaca di hari festival balon tersebut jauh dari kata ideal. Dan akhirnya pada tanggal 27 September 1986, festival balon tiba. Ketika persiapan terakhir ini sedang berlangsung di pusat kota Cleveland, cerita yang sangat berbeda terjadi di sebelah timur yaitu di Danau Erie. Pada malam sebelumnya badai hebat melanda. Informasi disampaikan melalui saluran berita bahwa semua orang di sekitar Ohio agar berhati-hati mengenai badai dan semua orang diminta waspada mengenai badai petir yang hebat sampai jam 1 pagi. Bahkan sebuah kabar beredar. Sekitar 1 jam sebelum badai besar melanda, 2 pria berusia sekitar 40 tahunan sedang pergi memancing. Lalu pada tanggal 27 atau hari di mana festival balon itu dilaksanakan, kedua pria tersebut dilaporkan hilang oleh keluarga mereka. Jam 8:30 pagi waktu setempat, penjaga pantai menemukan perahu mereka. Namun perahu itu dalam kondisi kosong, seperti ditinggalkan pemiliknya di danau. Hanya ada pelampung, topi, alat pancing, bahkan motor di perahu itu sudah hilang. Sementara sisi-sisi dari perahu terlihat rusak seperti bekas dihantam badai dan pihak berwenang menduga orang-orang tersebut jatuh ke air karena badai. Penjaga pantai segera memulai operasi pencarian dan penyelamatan. Namun di tempat lain, di Cleveland Public Square, Ohio, lebih dari 100.000 orang berkumpul untuk menyaksikan peluncuran balon.
Panitia merasa sangat senang karena badai tadi malam telah reda tepat pada waktunya agar acara tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun seiring berjalannya waktu, hari itu diperkirakan kemungkinan hujan turun 70% dan pihak penyelenggara memutuskan acara itu tetap dilanjutkan. Dan cuaca sekali lagi berubah menjadi lebih buruk. Hujan badai besar akan segera terjadi. Tetapi balon-balon tersebut sudah terisi dan siap diterbangkan. Cuaca tidak memungkinkan, tapi untuk melakukan penjadwalan ulang pada saat itu hampir mustahil. Jadi mereka malah menerbangkan balon lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Tepat pada pukul 13.50 siang waktu setempat. Dalam hitungan mundur dan aba-aba yang terdengar, semua orang mulai memadati festival balon itu dan tengah bersiap menyaksikan momen langka yang sudah ditunggu-tunggu. Jaring mulai dilepaskan. Jutaan balon itu mulai terbang ke langit dengan warna-warna yang indah menghiasi langit yang ketika itu mendung. Semua orang antusias melihat detik demi detik ketika balon-balon cantik itu naik ke langit dan mulai menutupi langit. Semua orang bersorak riang. Orang-orang yang hadir pun mengabadikan momen itu. Bahkan televisi menyiarkan detik per detik festival tersebut. Rekor baru saja dipecahkan di Cleveland. Lebih dari 1,5 juta balon diterbangkan ke langit. Tidak diragukan lagi, peluncurannya sangat spektakuler. Dan itu adalah momen kemenangan yang luar biasa bagi kota Cleveland. Tetapi, sayangnya momen kemenangan itu tidak benar-benar terjadi, apalagi berjalan dengan mulus. Harapan penyelenggara adalah balon-balon berisi helium akan melayang selama beberapa hari mengarah ke lautan sebelum akhirnya mengempis dan jatuh satu persatu. Namun bukan itu yang terjadi. Angin bergeser sehingga balon-balon tersebut kini bergerak dengan cepat ke segala arah. Saat itu juga cuaca kembali memburuk, udara dingin, dan hujan yang datang segera mendorong balon-balon yang masih menggembung itu jatuh ke bawah sebelum waktunya. Puluhan ribu balon kembali turun ke tanah dengan sangat cepat. Akibatnya terjadi kekacauan. 1,5 juta balon-balon tersebut menyebabkan kegemparan di Cleveland. Angin dengan cepat membawa balon-balon tersebut ke bandara Cleveland Burke Lakefront. Dan dalam beberapa menit landasan pacu menjadi terhalang sehingga semua penerbangan harus dibatalkan dan bandara seketika ditutup. Balon-balon tersebut juga mulai turun di jalan-jalan tertentu dan sejumlah kecelakaan mobil terjadi sehingga jalan-jalan harus ditutup sampai bulldozer tiba untuk membersihkan balon-balon tersebut. Belum lagi banyak balon-balon yang jatuh di pedesaan Ohio hingga menyumbat air dan menutupi ladang, sebagian bahkan dimakan ternak. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang berjuang untuk mengimbangi jumlah panggilan kepada mereka yang sangat banyak. Mereka menerima situasi yang diperparah dengan fakta bahwa balon-balon tersebut tersangkut di kabel listrik dan di infrastruktur lainnya. Hal ini menyebabkan pemadaman listrik yang meluas dan mengganggu jaringan komunikasi sehingga semakin menyulitkan layanan darurat untuk merespons situasi di mana balon-balon tersebut berserakan di kota. Kerugian atas bencana itu mencapai jutaan dolar. Banyak orang terluka dan tentu membuat layanan darurat dan pihak lainnya kewalahan. Yang terburuk adalah ketika balon-balon itu menutupi Danau Erie. Penjaga pantai yang saat itu masih mencari 2 orang pemancing yang hilang menjadi semakin kesulitan. Ironisnya, peluncuran balon besar di Cleveland hari itu adalah salah satu yang membuat pencarian itu sangat sulit dilakukan. Hal itu karena balon telah berjatuhan di Danau Erie dan jumlahnya sangat besar membuat pencarian sangat sulit dilakukan. 60% balon yang diluncurkan mendarat di Danau Erie tidak sesuai dengan rencananya. Karena jika sesuai dengan rencana, seharusnya balon-balon itu jatuh di wilayah danau hanya sekitar 10% saja. Sehingga pencarian 2 orang yang hilang itu lebih sulit lagi dilakukan. Akan sangat sulit menemukan seseorang yang mengambang di air atau bahkan melihat jaket pelampung dengan semua balon warna-warni di atas air. Pada tanggal 29 September, penjaga pantai akhirnya menghentikan pencarian 2 orang yang hilang. Mereka telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Istri salah satu dari pria yang meninggal itu menggugat penyelenggara Balon Fest, begitu pula dengan orang-orang yang mengalami kecelakaan. Sebagian kasus diselesaikan di luar pengadilan, dan biaya yang dikeluarkan justru melebihi seluruh uang yang dikumpulkan untuk acara Balon Fest itu sendiri.
Balon Fest ini masuk dalam The Guinness Book of World Record edisi 1988. Namun tidak lama setelah itu, Guinness Book World of Records mengakhiri kategori peluncuran balon secara keseluruhan. Balon-balon yang menutupi danau dan menimbulkan kekhawatiran kemudian menghilang tanpa jejak. Tidak diketahui keberadaannya, tapi setidaknya balon-balon itu tidak lagi menjadi ancaman dan mengotori danau lagi. Peluncuran balon di Cleveland akan menghantui kota itu selama bertahun-tahun yang akan datang. Karena jelas balon-balon tersebut telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung terhadap lingkungan dan populasi. Nah Delvers, walaupun ide untuk menerbangkan 1.500.000 balon helium itu adalah ide yang spektakuler dan menjadi acara yang ditunggu-tunggu, tapi seperti kita tahu balon helium juga bisa membahayakan. Kalian mungkin ingat ada salah satu kasus yang mengenai balon helium yang meledak ya, terbakar ya Kak Kiki ya, di Indonesia tuh. Nah itu juga salah satu yang harus kita ambil pelajarannya. Terima kasih Delvers, kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasi, request lagi di kolom komentar kira-kira kejadian apa atau peristiwa apa yang harus Tamara Delv bahas di next episode. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.